Lagi-lagi nggak ada landasannya, gue nggak salah ngomong doang. Adalah kompromi sih. Kompromi itu artinya lu nggak untung, gue juga nggak untung, and it's okay. Jadi lo punya keinginan, lu juga punya keinginan, keinginannya bertolak belakang. Gue rugi dikit, keinginan gue nggak 100% terpenuhi, keinginan lo juga nggak 100% terpenuhi, tapi kita sepakat bahwa kita sama-sama rugi dan it's okay. Nah itu skill untuk berkompromi, itu yang paling valuable di punya pasangan hidup menurut gue. Apakah itu secret recipe atau resepi yang menurut lu terpenting di marriage lu yang mengakibatkan lu bisa enjoy marriage-nya? Atau masih ada lagi? Berasumsi gue enjoy marriage gue ya tadi ya. Nanti bisa di komen, iya gue enjoy kok gitu. Nanti gue pin, nanti gue bantuin pin untuk pasangan Radit. Menurut gue dan Anissa itu dua orang yang bisa kompromi. Itu. Jadi gue mau nurunin kemauan gue, dia mau nurunin kemauan dia, dan kita ketemu. Buat gue, keinginan gue bukan cara gue untuk ngelihat gue menang dan untuk membuat dia kalah. Jadi ketika kita pakai itu di kepala kita, boy, ini bukan persoalan menang atau kalah, kayak baik-baik aja. Dan Anissa kebetulan tipe yang sama kayak gue. Dan itu kelihatan kok dari pacaran, dari kita kenal itu kelihatan kok orangnya seperti apa gitu. Ya. Gitu sih. Lu berarti kalau misalnya dalam perjalanan hidup lu ya, kayak contoh kayak apa sih yang pasangan itu tuh mensupport lu sehingga lu bisa jadi seperti sekarang? Si Anissa? Iya. Contohnya ya, mensupport gua. Nah, lagi-lagi kita bisa melihat dari apa yang dia tidak lakukan. Kan tadi kan kayak dia melakukan apa untuk mensupport gua. Tapi kita bisa melihat apa yang dia tidak lakukan untuk mensupport gua. Dia tidak, kalau gua kerja direcokin, kenapa sih kamu ninggalin kerjaan kamu dan gak pernah mikirin aku lagi? Dia tahu kalau gue butuh space, dia kasih space itu. Jadi aku lagi butuh mikir buat kerja. Kadang-kadang gue suka kabur. Gue pernah lagi mau ngerjain tulisan, gue nginep berapa hari di Ancol waktu itu ya, Yu ya. Gue kabur ke Bangkok berapa hari untuk retret kreatif. Dan dia nggak apa-apa. Oke, aku tahu kamu butuh space, kamu butuh, kan kadang ada cewek atau cowok yang kayak, kok aku nggak diikutin sih? Aku tuh nggak penting ya. Aku bukan masuk ke dalam space kreatif kamu. Jadi aku yang bikin kamu nggak bisa nulis. Jadi aku, ada aja yang kayak gitu kan. Cocok. Kalau misalnya mau berperan sebagai wanita, boleh dicoba pakai wig. Artinya kan, nah itu kan udah persoalan lain tuh. Itu persoalan bahwa pasangannya, cowok atau cewek, pasangannya merasa bahwa pekerjaan dia adalah saingan buat perhatian. Nah kita bisa ngebedah itu juga kan. Oh, ini orang ngelihat pola berpasangan itu sebagai apa? Pekerjaan itu sebagai apa? Apa persaingan? Apa ini? Apa dia butuh ngefit ego dia? Kadang kan cowok kan gitu ya, butuh egonya di fit juga kan. Nah artinya untuk tahu itu, makanya gue ngerasa disupport. Anissa memberikan gue ruang untuk gue berpikir kreatif, menjadi diri gue seperti gue sebagaimananya gitu. Ya. Kayak nongkrong aja gue gak pernah diajak. Jadi dia kalau misalnya mau pergi sama teman-temannya, aku pergi dulu ya. Dulu masih suka diajak tuh. Tapi sekarang udah enggak. Aku duluan ya. Iya oke. Aku di rumah, gue bilang. Ya emang tahu preference lu jika seperti itu soalnya kan. Sama, gue juga nggak apa-apa kalau dia mau keluar sama teman-temannya, it's okay. Iya. Sepenting apa peran istri dalam pengambilan keputusan finansial dan karir? Mungkin pertanyaan kayak gini deh. Misalnya nih, lu punya hobi sesuatu yang relatively mahal atau lu pengen beli mobil gitu. Di stage lu, sebenarnya kan lu pengen beli ya bisa-bisa aja. Tapi apakah butuh diskusi? Nah masalahnya, gue celana aja dibeliin gue. Gue kemarin aja pergi sama dia, kan gue pakai baju itu tuh, baju abu-abu, robek di sini kan. Ya buat gue nggak apa-apa ya, udah bolong-bolong aja.